Ini saya ingin memperkenalkan fitur dari Affinity Designer, yaitu Select Same dan Select Object. Ya, manfaat fitur ini adalah memilih objek dengan kriteria tertentu dan mencari objek yang sama dengan objek yang kita pilih. Ya, contohnya di sini, caranya kamu bisa memilih objek. Misalnya ini berwarna kuning gelap ini ya. Terus kita ingin mencari objek yang sama warnanya seperti objek yang saya pilih ini. Dengan project The Sense kompleks ini pasti memiliki banyak layer ya. Bisa kita lihat layernya banyak sekali. Dan tentunya kita akan capek jika memilih satu-satu secara manual. Nah, di sini kita coba pakai Select Same, kemudian pilih Fill Color ya. Select Same, kemudian pilih Fill Color. Yang artinya kita memilih objek dengan warna isian yang sama ya, dengan warna yang sama dengan objek yang kita pilih. Bisa kita lihat di bagian layer mana tadi. Nah, seperti ini. Jadi objek dengan fill color yang sama dia akan terpilih otomatis. Nah, seperti ini. Kalau sudah terpilih secara otomatis, maka kita bisa melakukan modifikasi warna ya, secara bersamaan. Jadi tidak perlu lagi tidak perlu lagi memilih objek satu-satu secara manual. Nah, seperti ini ya. Kita coba opsi lain dari fitur Select Same. Ya, di sini saya ingin mencari objek yang bentuknya sama seperti ini ya. Ini ya, lingkaran. Jadi kita akan memilih fitur tadi Select Same. Kemudian di sini saya memilih shape yang artinya bentuk. Nah, jadi kalau tadi saya memilih fill color, artinya saya mencari objek yang warna isiannya sama ya. Kalau di sini saya ingin mencari objek yang bentuknya sama seperti objek yang saya pilih ini. Ya, jadi saya pilih fitur Select Same kemudian Shape. Nah, kemudian bisa kita lihat di panel layar, objek yang bentuknya sama yaitu lingkaran akan terpilih secara otomatis. Dengan begitu kita akan lebih mudah melakukan modifikasi. Nah, bisa kita lihat di zoom out. Contohnya saja kita mengubah warna, bisa kita melakukan modifikasi secara bersamaan tanpa memilih objek secara manual satu persatu. Sekarang kita ingin mencoba fitur Select Object. Kalau tadi kita sudah melakukan fitur Select Same, maka kali ini kita mencoba fitur Select Object. Ya, jadi di sini saya ada project desain seperti ini ya, semacam ya infografis dengan 3 artboard ya, ada 1, 2, 3. Di sini saya tidak ingin mengklik apa-apa dulu, tapi saya ingin melakukan modifikasi yaitu teksnya ya, teks seperti ini, teks isian seperti ini. Saya ingin memodifikasi secara bersamaan. Nah, kemudian saya coba pilih Select Object. Di sini saya akan memilih tipe teksnya yang art ya. Ya, jadi teks itu ada 3 jenis. Nah, saya ingin memilih yang art, yang biasa saya gunakan. Saya pilih ini. Nah, objek-objek yang berjenis art text akan secara otomatis terpilih walaupun dia mempunyai lebih dari 1 artboard. Bisa kita cek. Nah, ini sudah bisa kita lakukan modifikasi secara bersamaan. Di sini saya ingin mencoba mengganti font ini ya. Saya coba unselect dulu untuk judulnya. Nah, saya coba ulang art text. Nah, kemudian
Ini saya tidak ingin mengubah bagian judul, jadi saya hanya ingin mengubah bagian ininya saja ya. Kemudian bisa kita coba ganti fontnya, bebas ya, terserah saja sesuai kebutuhan, atau mungkin kalau colornya bisa diubah sesuai kebutuhan juga. Kemudian ada opsi lainnya yaitu select object group. Nah, contohnya seperti ini, misalnya di panel maksud saya di artboard olahraga. Di sini ada ya, ada layer yang sudah di grup-grup seperti ini. Nah, saya ingin memilih objek yang di grup, tapi tidak manual seperti ini ya. Kita coba fitur select object, kemudian pilih ini, groups. Nah, maka kita akan lihat di panel ya, meskipun itu di artboard kedua, ketiga, dia akan tetap terselect objek yang tergroup ya. Jadi kita bisa coba misalnya ungroup secara bersamaan, Ctrl Shift G. Nah, seperti ini. Oke, di sini saya ingin menunjukkan fitur select object shapes. Nah, di sini ada shapes. Shapes itu bentuk. Jadi maksudnya seperti ini. Objek yang terpilih ini dia masih berjenis shapes ya. Bisa kita lihat di bagian layar. Kalau dia jenisnya shapes, maka nama di layarnya bukan curve ya, tapi nama shapes-nya. Itu bisa jadi ellipse, bisa jadi rectangle, triangle, dan macam-macam. Seperti ini juga tadi, dia masih namanya ya, nama layarnya itu nama shapes-nya, yaitu star. Nah, kalau jenisnya shape seperti ini, objek ini tidak bisa dilakukan modifikasi. Contohnya, ini kita pilih ya. Kemudian kita coba node tool, maka dia tidak akan bisa melakukan modifikasi. Dia hanya bisa mengubah ukurannya aja ya, mengubah skalanya saja. Sama juga seperti ini, star. Dia kalau dilakukan node tool, dia tidak akan muncul, paling hanya berupa modifikasi shape-nya saja. Sedangkan kalau misalnya curve seperti ini, atau yang ini saja ya, ini oke. Nah, kita coba node tool. Karena ini jenisnya curve, maka dia bisa dilakukan modifikasi ya, seperti ini. Jadi bebas. Kalau begitu, objek yang sudah terpilih tadi, yaitu shape ya, yang masih bentuk shape, bisa kita lakukan mengconvert shapes ini ke dalam curve, yaitu kita pilih ini, convert to curve. Nah, maka bisa dilihat di panel layar dia berubah menjadi curve ya, semuanya jadi curve. Kita coba lakukan modifikasi. Nah, maka dia akan muncul titik-titik node seperti ini, dan kita bisa bebas melakukan modifikasi sesuai kebutuhan kita. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan tentang fitur select object yang lain, yaitu select object strokes. Dimana dalam pembuatan icon set seperti ini, saya membutuhkan pengecekan kembali ya, strokes yang masih belum dilakukan expand. Ya, bisa kita lihat coba di outline view mode, kita bisa cek ini strokes-nya sudah saya lakukan expand. Expand stroke ini seperti begini ya. Saya coba satu garis ini. Kalau di outline view dia akan hanya menampilkan satu garis.
Kemudian jika saya pilih layer, saya expand, maka dia akan menjadi ruang seperti ini ya. Jadi bentuk yang ada ruang seperti ini. Nah, di bagian fitur select object strokes, saya coba mencari. Nah, di sini ada beberapa ya. Ternyata masih ada objek yang masih belum saya expand. Nah, seperti ini. Kalau gitu saya coba lakukan expand. Ya. Sehingga project icon set ini bisa saya jual. Di fitur select object yang lainnya, yaitu select object, open curve, dan close curve. Ya, ini berguna untuk mengetahui curve mana yang belum tertutup dan yang sudah tertutup. Jadi di contoh project kali ini bisa kita lihat beberapa curve yang masih terbuka ya. Bisa kita cek di sini. Nah, kemudian kita coba aktifkan outline view mode. Bisa kita coba pindahkan objek yang curve-nya masih terbuka seperti ini. Bisa kita lihat ya. Contohnya objek ini dia curve-nya sudah tertutup, tapi objek yang ini dia terbuka ya. Jadi masih belum menutup. Nah, ini penting sekali bagi kalian yang mengerjakan vektor, kemudian ingin mengecek kembali apakah semua kurvanya sudah tertutup atau masih ada yang terbuka. Bisa kalian pilih select object, open curve, atau close curve. Selamat mencoba.